Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai kertas kerja pemeriksaan atau audit working papers. Di sini juga saya dibantu oleh rekan saya. Yang pertama ada Ineka Puspita Lestari, yang kedua Diah Rodia, yang ketiga Miss Palamarla Sabila, yang keempat Muhammad Iksan Mudovi. Nah, di sini kami akan membahas yang pertama ada pengertian, yang kedua ada fungsi dan tujuan, yang ketiga bentuk dan jenis, yang keempat prinsip dan standar, dan yang kelima peranan penting. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama yaitu tentang pengertian kertas kerja pemeriksaan. Apa sih itu kertas kerja pemeriksaan? Kertas kerja pemeriksaan atau sering disingkat KKP atau kertas kerja audit adalah kumpulan dokumen, catatan, dan bukti tertulis yang dikumpulkan, disusun, dan disimpan oleh auditor selama proses pemeriksaan untuk mendukung pelaksanaan prosedur audit, temuan, dan simpulan yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan atau hasil pemeriksaan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan penyusunan surat kerja pemeriksaan. Dengan mendokumentasikan bukti audit, KKP berfungsi sebagai catatan resmi yang menunjukkan bukti yang diperoleh auditor untuk mendukung kesimpulan dan opini audit. Dokumen ini menunjukkan apa yang diperiksa dan mengapa auditor sampai pada simpulan tertentu. Mendukung kepatuhan terhadap standar profesi, KKP membantu menunjukkan bahwa audit dilaksanakan untuk standar audit atau standar profesional akuntan publik dengan SPAP atau SA yang berlaku. Misalnya dokumentasi prosedur, sampling, dan review atas temuan. Selanjutnya, slide selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik berdasarkan menurut Agus dan Trisnawati pada tahun 2019 yang terdiri dari yang pertama yaitu kertas kerja pemeriksaan diliputi dengan informasi yang lengkap seperti nama perusahaan, nama akun, terdapat tahun buku, tanggal pembuatan, hingga nama paraf yang membuat serta memeriksa kertas pemeriksaan. Yang kedua, ada tersusun dengan baik, bersih, dan rapi. Penyajian kertas kerja perlu disajikan secara terstruktur dengan penempatan yang tepat, sehingga klien atau audit tidak kesulitan dalam membaca laporan tersebut. Yang ketiga, jelas dan mudah dipengerti. Hal tersebut bertujuan agar informasi yang tersaji dapat dipahami dan membantu proses pengambilan keputusan bagi klien. Selanjutnya, yang ketiga, penyajian informasi yang lengkap dan mendukung kesimpulan dan rekomendasi atas teman-teman audit untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas audit. Seluruh hasil yang diperoleh perlu diulas dengan detail dan komprehensif. Untuk selanjutnya ada hal yang mempengaruhi isi kertas kerja audit, diantaranya adalah sifat keterlibatan, 2 bentuk laporan auditor, 3 sifat dan kompleksitas bisnis klien, 4 sifat dan kondisi catatan klien, 5 tingkat ketergantungan pada pengendalian internal. Berikutnya ada bentuk dan jenis kertas kerja. Kertas kerja audit biasanya diklasifikasikan menurut beberapa dimensi. 1. Berkas permanen atau permanent file berisi informasi yang relevan untuk lebih dari satu periode pemeriksaan. Misalnya, akte pendirian entitas, kontrak kerja jangka panjang, kebijakan akuntansi yang tidak berubah, dan struktur organisasi. Selanjutnya ada berkas tahun berjalan atau current file berisi kertas kerja yang spesifik untuk periode audit yang sedang berjalan. Misalnya working trial balance, konfirmasi pihak ketiga, schedule akun, dan dokumen bukti transaksi. Berikutnya ada berkas korespondensi atau surat menyurat penting antara auditor dan klien atau pihak ketiga. Misalnya surat permintaan konfirmasi, management representation, letter. Selanjutnya ada schedule utama atau lead schedule. Kertas kerja yang merangkum akun-akun sejenis dari schedule pendukung seperti penggabungan semua akun kas. Di antaranya ada kas di tangan, kas kecil, dan kas di bank.
Berikutnya ada schedule pendukung atau supporting schedule, yaitu kertas kerja yang berisi detail dan bukti pendukung untuk setiap pos dalam schedule utama. Contohnya adalah daftar piutang dagang atau daftar aktiva tetap. Yang terakhir ada memoranda audit atau catatan tertulis naratif yang berisi komentar auditor mengenai prosedur audit, temuan, dan kesimpulan. Ini juga bisa berisi salinan risalah rapat atau representasi tertulis dari manajemen. Baik, selanjutnya yaitu prinsip dan standar. Penyusunan KKP harus memenuhi prinsip-prinsip dasar yang tercermin dalam standar audit dan pedoman profesional, antara lain yang pertama, kecukupan dan relevansi bukti. Dokumen harus memuat bukti yang cukup dan relevan untuk mendukung simpulan audit. Auditor harus mencatat jenis, bukti, dan pertimbangan profesional yang digunakan untuk menilai kecukupan bukti atau SA atau standar profesi. Yang kedua, keterbacaan dan keteraturan. KKP harus disusun sedemikian rupa sehingga auditor lain yang berpengetahuan dan berpengalaman dapat memahami pekerjaan yang dilakukan tanpa menjelaskan lisan tambahan. Yang ketiga, penelusuran atau audit trail yang jelas. Semua temuan dan perhitungan harus dapat ditelusuri kembali ke sumber aslinya melalui indeks, rujukan silang, dan lampiran. Tanggal-tanggal dan inisial pelaksanaan atau review wajib dicantumkan. Yang keempat, kerahasiaan dan keamanan. Karena KKP mengandung informasi sensitif, auditor wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen sesuai kode etik profesi. Yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap standar. Audit yang berlaku, dokumentasi harus memungkinkan auditor untuk menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan SA yang relevan. Miss SA tentang sampling, prosedur analisis, dan representasi tertulis, dan lain-lainnya. Peranan penting tentang KKP. Ini adalah pertama dasar utama opini audit. Tanpa dokumentasi yang memadai, auditor tidak dapat membuktikan bahwa prosedur yang diperlukan telah dilaksanakan untuk KKP adalah fondasi yang menghubungkan prosedur audit dengan kesimpulan yang diambil. Yang kedua, tanya risiko profesional, dokumentasi yang dapat menggunakan risiko kesalahpahaman internal dan risiko tanggung jawab profesional. Karena memungkinkan proses review dan supervisi yang efektif. Yang ketiga ada dasar penyusunan laporan. KKP menjadi dasar dalam pembuatan laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Yang keempat, jadi referensi untuk pemeriksaan yang observatif. Nah, KKP berfungsi sebagai sumber data dan referensi untuk pemeriksaan berikutnya. Atau auditor merencanakan dan melaksanakan audit secara efisien di periode yang mendatang. Nah, yang terakhir, memastikan kualitas dan efisiensi. KKP dapat membantu menjaga kualitas audit dan memastikan proses sesuai standar dan efisiensi melalui catatan yang sistematis. Ini juga dapat membantu tim auditor dalam mengorganisir pekerjaan yang didelegasikan. Nah, tadi semuanya ini kesimpulannya. Atas kerja pemeriksaan atau audit working papers merupakan komponen yang sangat penting dalam proses audit karena berfungsi sebagai dokumentasi formal yang mendukung seluruh proses audit. Yang dikumpulkan secara kesimpulan yang disampaikan auditor melalui kertas kerja. Auditor dapat menunjukkan bahwa audit dilaksanakan sesuai standar yang profesional sehingga opini yang diberikan memiliki dasar yang kuat. Kertas kerja juga memudahkan komunikasi antara anggota tim audit menjadi alat pembelajaran serta berfungsi sebagai bukti apabila laporan dipertanyakan. Penyusunan kertas kerja juga harus memenuhi prinsip kecukupan, keterbacaan, dan keteraturan, keamanan, dan kepatuhan terhadap standar audit agar dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Dengan demikian, kertas kerja pemeriksaan tidak hanya mendukung kualitas laporan,
auditor, tapi juga meningkatkan kredibilitas auditor dan mengurangi risiko profesional.